Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya. Bab 601-605. Pria pendek itu mengulurkan tangannya ke arah Zhang Shengqiu. Jelas, Zhang Shengqiu adalah adik laki-laki dari pria pendek ini. Kakakku, ini dia. Zhang Shengqiu menyerahkan kontrak itu kepada pria pendek itu dengan tatapan penuh hormat. Pria pendek ini dijuluki Dwarf Tiger. Harimau kerdil mengguncang kontrak di Yechong. Tuan Ye, Anda tahu, ini memang tertulis dalam kontrak, dan juga menyatakan bahwa jika uang itu tidak dikembalikan, maka tanah di zona pengembangan akan menjadi milik kita. Yechong mencibir di dalam hatinya, jadi mereka merancang jebakan sebesar itu hanya untuk tanah di zona pengembangan. Kontrakmu sendiri tidak masuk akal, Tang Chun berkata. Bagaimana bisa ada tingkat bunga setinggi 1 juta dalam 10 menit, dan mengapa kamu harus membayar uang tunai? Syarat dan ketentuan dinyatakan dengan jelas untuk membiarkan Yechong membayar kembali uangnya malam ini. Dan ketika uang itu bisa dilunasi besok, bunganya sudah sangat besar. Hehe, aku suka minta uang tunai, ada apa? Masuk akal atau tidak? Sekarang aku sudah menandatanganinya. Itu sah, Dwarf Tiger mencibir. Ye Jiangwo memandang Yechong dengan wajah sedih dan berkata, "Oh, nak, ini semua salahku, kupikir aku bisa membantumu. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang, aku sangat bodoh." Saat dia berkata, dia menepuk kepalanya dengan frustrasi, rambutnya acak-acakan. Tang Chun buru-buru menghentikan Ye Jiangwo, "Paman Ye, jangan khawatir, Yechong punya banyak ide. Jangan bohong padaku. Apa yang bisa kulakukan?" Mata cemas Ye Jiangwo memerah. Yechong menatap harimau kerdil itu dengan dingin. "Dari mana asalmu? Siapa yang mengirimmu ke sini?" Dia tahu bahwa harimau kerdil ini pasti bukan pasukan bawah tanah di Luzu. Karena di Luzu, tidak ada yang berani memprovokasi Yechong seperti ini. Dan dia tidak memiliki keluhan dengan harimau kerdil, bahkan jika itu untuk tanah di zona pengembangan, tidak perlu menggunakan metode tidak senonoh begitu muncul. Jadi pasti ada seseorang di belakang harimau kerdil itu. Dwarf Tiger mencibir, "Aku masih menggunakan sekolah orang lain. Aku akan tahu jika kamu tidak memberitahuku. Itu adalah Kong San Pao." Yechong mencibir. Sejak mereka berdua bertemu terakhir kali, Yechong merasa di dalam hatinya bahwa tuan muda Kong San Pao adalah seorang 3 Pao. Jadi kata-kata Kong San Pao keluar. Kong San Kenon, Dwarf Tiger juga tertegun, dan butuh waktu lama untuk menyadari bahwa Yechong berbicara tentang putra ketiga Kong. Lagi pula, selain Yechong, tidak ada yang berani memanggil Tuan Kong San seperti itu. Hehe, kupikir Kong San Pao harus memiliki beberapa keterampilan, tapi aku tidak menyangka akan menggunakan metode tidak senonoh seperti itu. Yechong terus tertawa. Saat ini, di ruang pemantauan hotel, Kong Sangong sedang duduk di sudut gelap, menatap layar monitor. Di layar, situasi di kamar pribadi Yechong ditampilkan. Dia tidak bisa menahan sedikit kesal ketika Yechong berani menyebut dirinya Kong San Pao. Di kamar pribadi, Zhang Shengqiu mendengus dingin, mengulurkan satu jari, menunjuk ke Yechong dan berkata, "Nak, jangan bicara omong kosong di sini. Aku akan bertanya kapan harus membayar kembali uangnya." Dia tidak selesai berbicara, Yechong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih jarinya. Segera setelah itu, terdengar klik dan tangan Zhang Shengqiu patah. Yang terakhir berteriak, "Ups!" dan mundur lagi dan lagi. Harimau kerdil tercengang, dia tidak menyangka Yechong berani melakukan sesuatu di depannya. "Nak, apakah kamu sudah cukup hidup?" tegur harimau kerdil. Yechong memandang Zhang Shengqiu dengan dingin, "Jika kamu ingin bertarung denganku, lakukan dengan terang-terangan, lalu lihat keluargaku. Coba, kali ini lehermu. Lain kali aku akan mematahkan lehermu." Jika bukan karena kehadiran Ye Jiangwo, Yechong benar-benar akan mematahkan leher Shengqiu. Berani menyentuh keluarganya, kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Zhang Shengqiu terlalu takut untuk berbicara, dan buru-buru bersembunyi di belakang harimau kerdil itu. Tuan muda Kong San di ruang pemantauan mencibir, menyesap teh dari cangkir teh di sebelahnya. "Itu hanya orang biadab," dia mencibir. Orang-orang besar di belakang harimau kerdil semua bergegas menuju Yechong, tetapi dalam sekejap mata, orang-orang besar ini semua dijatuhkan oleh Yechong.
Bahkan Tuan Kong San di belakang layar tidak bisa melihat gerakan Ye Chong dengan jelas. Putra ketiga Kong sedikit terkejut. Sebelumnya, dia telah memeriksa Ye Chong dan tahu bahwa Ye Chong memang memiliki kungfu. Jadi untuk operasi ini, dia sengaja membawa sekelompok orang baik dari Yu Cheng. Terutama orang-orang besar ini, kungfu mereka sangat bagus. Hanya saja mereka tidak menyangka orang-orang besar ini begitu rentan di depan Ye Chong. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan Ye Chong. Kong Sanzi menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Di kamar pribadi, Dwarf Tiger adalah satu-satunya yang bisa bergerak bebas. Padahal, Banten cukup syok, di dunia bawah tanah Yu Cheng, dia bisa dianggap sebagai orang dengan pengaruh dan status tertentu, dan orang-orang besar itu adalah bawahan favoritnya. Tapi harimau kerdil ini juga orang yang kejam. Dia selalu yakin bahwa yang lembut takut pada yang keras, dan yang keras takut akan kematian. Jadi, harimau kerdil itu tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya, lalu menusuk Ye Chong. Hati-hati, wajah Tang Chun menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menutup mulutnya dengan tangannya. Di sisi lain, Ye Jiangwo, dengan kekuatan yang muncul entah dari mana, bergegas ke arah Ye Chong dengan sangat cepat. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk membantu Ye Chong memblokir pisaunya. Di mana Ye Chong membiarkan harimau kerdil itu menyakiti ayahnya. Untungnya, dia cepat, jadi dia mengulurkan tangannya, melewati Ye Jiangwo, dan menjentikkan tangan harimau kerdil itu dengan ringan. Dwarf Tiger segera merasakan mati rasa di tangannya, dan belati itu jatuh ke tanah dengan jingle. Baru kemudian dia merasakan sakit, dan berteriak, aduh. Faktanya, kekhawatiran dan pengorbanan diri Ye Jiangwo sama sekali tidak diperlukan, tetapi itu juga mencerminkan cinta kebapakannya yang bersahaja. Faktanya, jika Ye Jiangwo tidak memblokir Ye Chong, gerakan Ye Chong akan mematahkan lengan Dwarf Tiger. Setelah harimau kerdil dipukuli, dia merasa malu. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki kekuatan yang begitu besar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah terkena peluru. Harimau kerdil tidak berani bertindak gegabah lagi. Tanpa diduga, ketika dia tiba di tempat kecil yang tidak banyak diketahui orang di Luzu ini, dia dipukuli oleh seorang anak kecil. Ye Jiangwo memandang Ye Chong mulai sekarang, nak, kamu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, tinju militer ini semakin kuat dan kuat. Ye Jiangwo tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, orang-orang besar di bawah Dwarf Tiger bangkit dari tanah. Semua orang terluka di tubuh mereka, dan hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Harimau kerdil berkata, nak, jangan berpikir bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah apapun. Dia menamparkan kontrak di atas meja dan melanjutkan, jangan lakukan apa-apa, mari yakinkan orang dengan alasan, Anda memberi saya sekarang bayar kembali uangnya. Ye Chong tertawa dalam hatinya, jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan melakukannya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus meyakinkan orang lain dengan alasan, itu semua milikmu, kalian orang sosial benar-benar tidak punya malu. Harimau kerdil diejek oleh Ye Chong, wajahnya tidak merah, dan dia berkata, tidak ada gunanya berbicara lebih sedikit, dan sekarang kita bertindak sesuai kontrak, karena Anda menandatangani kontrak, Anda dapat membayar kembali uangnya atau berikan aku tanah di zona pengembangan. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tidak akan membayar kembali uangnya, dan aku tidak akan memberimu tanah di zona pengembangan, bagaimana, wajah? Dwarf Tiger berubah merah, dan dia terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Zhang Sengqiu datang, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lagi pula, kontrak ditandatangani oleh ayahmu, dan kemudian kami akan menuntut ayahmu, biarkan ayahmu masuk penjara. Ye Jiangwo sangat ketakutan bahwa kakinya lemas. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Kalian menipu saya untuk menandatangani ini. Ye Chong tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, Ye Jiangwo mungkin akan mengalami mimpi buruk ketika dia tidur di malam hari. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, bagaimana dengan ini? Aku bukan seseorang yang berutang uang dan tidak akan membayarnya kembali. Ayo mainkan permainan. Jika kamu menang, aku akan memberimu tanah di zona pengembangan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jika Anda kalah, kontrak ini tidak akan dihitung, tetapi saya akan menerima kartu 100 juta, bagaimana dengan itu? Hahaha, Dwarf Tiger sangat gembira, kamu mengatakan itu. Zhang Sengqiu di sebelahnya mengingatkan Dwarf Tiger dengan suara rendah. Kakak Hu,
Apakah kamu ingin bertanya pada tuan ketiga? 100 juta yuan bukan milik mereka, tapi milik Kong Sangongsi. Oleh karena itu, apakah Anda bisa berjudi atau tidak? Terserah Tuan Kong San. Dwarf Tiger mengetuk telinganya, memberi isyarat kepada Zhang Zhengqiu. Ternyata Tuan Kong San sudah memberi perintah kepada Dwarf Tiger melalui earphone, memberitahu Dwarf Tiger bahwa dia bisa berjudi. Taruhan 100 juta, pertaruhan ini terlalu besar, jika Dwarf Tiger sendiri, dia tidak akan berani berjudi dengan uang sebanyak itu, dan dia tidak punya banyak uang. Namun karena Tuan Kong San setuju, keduanya merasa lega. Dan keduanya tidak berpikir mereka bisa kalah, mereka pasti akan memenangkan Ye Chong. Dengan mendedikasikan tanah di zona pengembangan untuk putra ketiga Kong, itu setara dengan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Kong, dan kekuatan di dunia bawah tanah Yu Cheng akan menjadi lebih kuat di masa depan. Gerakan kecil kedua orang ini tidak luput dari pandangan Ye Chong sama sekali. Tapi Ye Chong tidak peduli tentang itu. Harimau berkaki pendek mencibir, "Nak, kamu mencari kematian, meskipun." Zhang Zhengqiu didiskon dengan satu tangan. Dia juga menunjukkan kegembiraan pada saat ini. "Hehe, kamu benar-benar tidak terlalu pintar. Kamu sama bodohnya dengan milikmu. Ayah, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Saudaraku memiliki nama panggilan yang disebut Dewa Penjudi dengan kaki pendek di dunia bawah tanah Yu Cheng. Bagaimana? Apakah kamu takut? Oh, benarkah? Apakah kamu masih Dewa Judi?" Ye Chong tersenyum. "Kalau begitu ayolah." Ye Jiangwo dan Tang Chun sedikit khawatir. Tapi Ye Chong tersenyum dan berkata, "Lihat saja dia tampil." Segera, seorang adik laki-laki meminta setumpuk poker dari restoran. "Bagaimana kamu ingin membandingkan?" Ye Chong bertanya. "Dengarkan kamu." Harimau berkaki pendek mencibir, dan berkata, "Pejantan yang dapat mencerminkan sikap penjudi saya secara alami adalah pejantan, mari kita pejantan." Ye Chong mengangguk. "Oke, saya akan membagikan kartunya." Zhang Zhengqiu menawarkan diri menjelaskan. Ye Chong menatap Zhang Zhengqiu, tangan anak ini patah, tapi dia masih aktif membagikan kartu. Pada saat ini, Zhang Zhengqiu dan Dwarf Tiger melakukan kontak mata, dan kemudian menunjukkan senyum penuh arti pada saat yang bersamaan. Meski pendek, Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Keduanya pasti bermain trik dalam kegelapan. Melihat Zhang Zhengqiu dan Dwarf Tiger, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah itu, Zhang Zhengqiu mulai membagikan kartu. Yang pertama adalah kartu hall untuk setiap orang. Yang dikirim Ye Chong adalah 10 hati. Kartu kedua, Ye Chong adalah 9, dan harimau bantam adalah J. Kartu ketiga, Ye Chong adalah dongkrak, dan bantam macan adalah 10. Kartu keempat, Ye Chong dan Dwarf Tiger sama-sama Ki. Lalu, ada kartu terakhir. Sebelum Zhang Zhengqiu membagikan kartu, harimau berkaki pendek itu tampak percaya diri dan bertanya kepada Ye Chong sambil tersenyum, "Bagaimana, nak, apakah kamu berani menaikkan harganya?" Sebelum Ye Chong menjawab, Ye Jiangwo yang berada di sebelahnya berkata, "Jangan angkat. Ini terlalu menakutkan, bagaimana jika aku kalah, jantungku akan melompat keluar." Pada awalnya, Ye Jiangwo tidak setuju dengan Ye Chong yang memainkan permainan ini. Lagi pula, risikonya terlalu besar. Tang Chun di sebelahnya mengetahui kemampuan Ye Chong, jadi dia tidak berbicara saat ini. Ye Chong menghibur ayahnya dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah, lihat saja aku punya alasan sendiri." Ye Jiangwo berbisik kepada Ye Chong, "Aku melihat kedua orang ini saling menggoda barusan. Mereka pasti memiliki konspirasi, kamu hati-hati." Tanpa diduga, bahkan Ye Jiangwo menemukan ini, sepertinya kedua orang ini memang terlalu jelas. Oleh karena itu, Ye Chong secara alami tidak akan melewatkannya, tetapi dia tidak peduli trik kecil apa yang dilakukan kedua orang ini secara diam-diam. Karena tidak peduli trik apa yang mereka buat, kekuatan Ye Chong ada di sana, dan tidak mungkin dia kalah. Ye Chong Yun memandangi harimau kerdil itu dengan tenang, dan berkata, "Bagaimana Anda ingin menambahkannya?" Sebenarnya, ini adalah keputusan Tuan Kong San. Kong Sangong mengontrol harimau kerdil secara real-time melalui headset. Awalnya, Tuan Kong San baru saja memenangkan tanah di zona pengembangan, tetapi ada pepatah yang membuat orang merasa tidak puas. Setelah berjudi, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chong adalah seorang idiot, dia pasti akan kalah. Jadi dia menjadi serakah dan ingin menang lebih banyak. Dengan kata lain,
Yang dia inginkan adalah gadis kecil cantik di sebelah Ye Chong. Tuan muda Kong San ini awalnya adalah seorang playboy, dan dia jatuh cinta satu sama lain saat melihatnya, apalagi wanita cantik setingkat Tang Chun. Nyatanya, saat melihat Ye Chong dan Tang Chun masuk untuk pertama kalinya, dia sedikit kesal. Dia tidak mengerti mengapa orang sekecil Ye Chong dikelilingi oleh wanita cantik yang luar biasa. Tang Chun seperti ini, begitu pula Long Xiu sebelumnya. Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak seberuntung itu? Meskipun Qin Meier itu juga seorang wanita cantik dengan sosok terkemuka, Qin Meier bukanlah yang terbaik. Selain itu, setelah lama disetubuhi oleh Kong Sangong juga ingin mengubah seleranya, jadi dia mulai memainkan ide Tang Chun. Dwarf Tiger mengikuti instruksi Tuan Kong San di earphone dan berkata, "Saya akan menambahkan 100 juta taruhan lagi. Jika Anda menang, 200 juta akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, selain memberi saya tanah di zona pengembangan selain itu, ini gadis ingin makan malam denganku juga." Setelah Dwarf Tiger selesai berbicara, dia menatap Tang Chun dengan cabul. Tang Chun memandangi tatapan menyipit dari harimau berkaki pendek itu, merasa sangat jijik di hatinya. Faktanya, bahkan Ye Jiangwo tahu betul bahwa itu adalah makan malam, tapi itu jelas bukan makan malam yang sederhana. Dia buru-buru berkata, "Itu tidak baik, menantu perempuanku adalah bayi yang baik, bagaimana dia bisa menggunakannya untuk berjudi?" Tang Chun tersipu ketika mendengar ini. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Nyatanya, Tang Chun sangat senang diperlakukan oleh Ye Jiangwo sebagai menantu perempuannya. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia memutar matanya ke arah Ye Chong. "Apa maksudmu? Kamu tidak mau?" Wajah Tang Chun semakin memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, seolah dia sangat tertarik dengan sepatu di kakinya. Dan Ye Chong juga tersipu ketika Ye Jiangwo mengatakan itu. Dia mencakar dan berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak serius." Awalnya adalah permainan judi yang serius, tetapi berubah menjadi agen pernikahan. Harimau kerdil melihat pemandangan ini dan berhenti. "Tidak apa-apa, ini tidak membuatku berjudi." Dia menepuk meja dengan marah, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini perjudian, bisakah kamu lebih serius? Ayo, beritahu saya, apakah Anda setuju dengan persyaratan saya, sebelum..." Ye Chong dapat berbicara. Tang Chun mendengus dan berkata, "HMPH, mengapa Anda tidak setuju? Anda bisa mendapatkan 100 juta tanpa bayaran dan masih tidak setuju." Sebenarnya Tang Chun tidak khawatir, karena meski kalah, Ye Chong tidak akan membiarkannya pergi makan malam. Harimau kerdil masih tidak mengerti bahwa di hadapan kekuatan Ye Chong, trik kecilnya ini tidak akan pernah berhasil. Selain itu, dia juga sangat percaya pada kemampuan Ye Chong. Dia tahu bahwa Ye Chong pasti akan menang. "Haha, sangat bagus, Dwarf Tiger tertawa. Dan Tuan Kong San di ruang pemantauan bahkan menunjukkan senyum puas. Dia tidak berharap Tang Chun setuju begitu saja. "Hei, sepertinya aku akan bersenang-senang malam ini. Zen Nima ingin menjemputnya sekarang juga." Melihat tubuh Tang Chun, Tuan Kong San sudah mulai berfantasi. Di dalam kamar pribadi, Zhang Sengqiu mulai membagikan kartu terakhir. Dia dan harimau kerdil itu saling bertukar pandang lagi. Kartu terakhir masih dikeluarkan dengan tombol. Tangan Sengqiu Rao ini patah, tetapi dia masih sangat terampil dalam gerakan kecil tangannya. Hanya saja Ye Chong telah melihat semuanya di matanya, dan dia tidak mengungkapkannya. Dia hanya tersenyum dan membiarkan Zhang Sengqiu memberinya kartu yang buruk. Harimau berkaki pendek mencibir, menatap Ye Chong, dan berkata, "Bagaimana? Ayo mainkan kartunya." Ye Chong mengangkat bahu, dan tidak peduli siapa yang membuka kartu lebih dulu, dan hanya menunjukkan kartu hole-nya terlebih dahulu. Saat ini, 4 kartu di wajahnya adalah 9, 10, J, Ki. Jika kartu yang dipegang sekarang adalah K, itu akan menjadi straight flush, dan masih ada peluang bagus untuk menang. Harimau kerdil juga tersenyum, dan mengangkat kartunya. Demikian pula, kartu di tangan Dwarf Tiger juga 9, 10, J, Ki, sama dengan Ye Chong. Nah, sekarang saatnya membandingkan ukuran kartu terakhir. Harimau berkaki pendek memandang Ye Chong sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Kamu harus menarik kartunya terlebih dahulu." Ye Chong tidak peduli, dan membalik kartu hole terakhir, yang ternyata adalah 6 hati.
Tang Chun sedikit tercengang saat melihat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya itu Raja Hati? Apakah kartu ini besar? Apakah besar? Dia menggaruk kepalanya dan mengeluarkan beberapa helai rambut. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Dwarf Tiger dan Zhang Zhengqiu di seberang tertawa. Jika kartu ini terlalu besar, aku akan makan kotoran, hahaha. Dwarf Tiger tertawa dan membalik kartunya, tiba-tiba dia tercengang. Ini bukankah yang diharapkan, tapi potongan persegi dua. Senyum harimau berkaki pendek masih membeku di wajahnya, dan Zhang Zhengqiu juga terkejut. Tidak mungkin, yang kuberikan padamu adalah Raja Sekop. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Zhengqiu berkata dengan cemas, yang setara dengan mengakui bahwa dia curang. Tang Chun tertawa dan berkata, ternyata kartu dua, sekecil itu, kamu masih menertawakan orang lain, tidak heran kamu bisa disebut dewa penjudi dengan kaki pendek. Mentalitas ini benar-benar sangat kuat, kekaguman. Dia sangat malu dengan Tang Chun, dan memandang Ye Chong dengan kejam, tidak mungkin kamu curang. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, siapa yang curang? Siapa yang tidak tahu? Kamu pikir aku tidak tahu? Dan dewa judi berkaki pendek itu bohong. Di antara kalian berdua, yang benar-benar curang adalah mari kita berurusan dengan Zhang Zhengqiu. Ternyata Ye Chong sudah melihat semuanya dengan cerdik. Zhengqiu ini kehilangan tangannya, tetapi dia masih harus buru-buru membagikan kartu, karena dia akan bermain trik. Ketika dia membagikan kartu, dia dengan sengaja membuat 4 kartu pertama dari keduanya sama, memberi Ye Chong harapan untuk menang, dan kemudian memanipulasi kartu terakhir. Dia sengaja memberi Ye Chong 6 hati. Awalnya, dia ingin memberi Dwarf Tiger Ace of Spades, tapi, untuk beberapa alasan, Ace of Spades menjadi 2 berlian. Faktanya, ini semua tulisan tangan Ye Chong. Ye Chong menggunakan mata Dewa Naga untuk mengendalikan kesadaran Zhang Zhengqiu ketika Zhang Zhengqiu memandangnya secara tidak sengaja. Zhang Zhengqiu mengambil 2 berlian sebagai kasekop dan menyerahkannya kepada Dwarf Tiger. Awalnya, harimau berkaki pendek telah bekerja sama dengan Zhang Zhengqiu selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat baik. Dia secara alami tahu bahwa apa yang diberikan Zhang Zhengqiu kepadanya pasti merupakan kartu besar, dan dia pasti akan menang. Jadi, dia bahkan tidak melihatnya. Baru setelah dia membalik kartu-kartu itu dia menyadari bahwa dia memiliki 2 di tangannya. Meski bukan kartu bagus, tapi merah, 6 jauh lebih besar dari 2 berlian, dan kemenangan Ye Chong sudah jelas. Tang Chun juga menghela nafas lega, dan berkata, Ye Chong, aku tahu kamu bisa menang. Ye Chong berkata sambil tersenyum, benarkah, melihatmu barusan, kamu tampak sangat gugup. Salahmu, Tang Chun mendengus, dan Xiao Fan meninju dada Ye Chong, kamu tahu itu sejak lama, dan jika kamu tidak memberitahuku, tidak ada gunanya mengkhawatirkan orang, melihat keduanya menggoda mereka. Tampak untuk menertawakan diri mereka sendiri, Jiao Hu pendek dan Zhang Zhengqiu terlihat lebih jelek. Setelah itu, Ye Chong mengulurkan tangan ke arah Dwarf Tiger. Beri aku 100 juta lagi sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi. Di mana Dwarf Tiger punya begitu banyak uang, bahkan jika dia ingin memberikannya, dia harus mendapatkannya dari Kong Sangong pertama, dapat 1 miliar. Bantam ragu-ragu, dia ingin mendengar bagaimana jawaban Tuan Kong San di earphone. Namun setelah menunggu lama, putra ketiga Kong itu tampaknya kehilangan kontak, dan tidak ada suara sama sekali. 100 juta bukanlah angka yang kecil untuk Tuan Kong San, meskipun dia adalah generasi kedua yang sangat kaya, dia biasanya tidak memperhatikan 1 atau 2 juta, tetapi ini adalah 100 juta. Meski bukan tidak mungkin Tuan Kong San mengeluarkannya, tetap saja sakit. Yang lebih menjengkelkan adalah dia telah merencanakan dengan sangat baik di malam hari, berpikir bahwa dia dapat menikmati Tang Chun, seorang wanita cantik, tetapi api mandinya terangsang, tetapi semuanya gagal pada akhirnya. Dia menyalahkan semua ini pada 2 pemborosan Dwarf Tiger dan Zhang Zhengqiu. Bagaimana mungkin membayar mereka lagi, dan sekarang dia sangat terangsang. Dia tidak punya pilihan selain kembali dan mencari Qin Mayer untuk menyelesaikannya. Tuan muda ketiga Kong berdiri, dan sebelum pergi, dia memberi Ye Chong tatapan terakhir yang kejam, dan meremas kenop pintu begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Apa-apaan, Ye Chong? Tunggu saja aku, melihat harimau kerdil itu ragu-ragu. Dia tampak seperti tidak mau memberi uang. Tang Chun berkata, mengapa? Apakah kamu ingin mengingkari hutang?
Tentu saja harimau kerdil ingin mengingkari hutang. Apa, saya juga orang terkenal. Saya akan membayar hutangnya, hanya saja ada tidak banyak uang sekarang, tunggu saja. Saya akan membayarnya kembali. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan memimpin orang-orang keluar. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak menghentikan Dwarf Tiger dan yang lainnya untuk pergi. Baiklah, ayo pergi sekarang, Ye Jiangwo menggaruk kepalanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa berutang uang di depan saya dan menolak untuk membayarnya kembali. Jangan khawatir, cepat atau lambat saya akan mendapatkan uang itu kembali. Ye Jiangwo akhirnya menghela nafas lega, dan dia berkata, aku orang tua yang bodoh, dan aku hampir ditipu untuk memakannya. Ini kerugian besar, nak, untungnya kamu memiliki kemampuan. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa hari ini, kata Ye Chong. Faktanya, mereka semua menargetkan saya dan menginginkan tanah saya. Saya hanya tidak menyangka mereka akan menggunakan cara yang tidak bermoral seperti ini. Ye Jiangwo menepuk kepalanya, dan berkata dengan marah, ini semua salahku karena meninggalkan desa. Tanpa izin, setelah saya kembali kali ini, saya tidak akan pernah meninggalkan desa lagi dalam hidup saya tidak akan pernah membawa Anda masalah. Ye Chong tersenyum kecut, itu tidak perlu. Tetapi selama periode terakhir, Anda dan ibu saya harus tetaplah di desa Xiaoye dengan jujur. Tidak ada yang menyuruhmu untuk tidak keluar, agar tidak tertipu lagi. Ye Chong dan Kong masalah antara ketiga putranya belum berakhir, dan anggota keluarganya mungkin dalam bahaya. Namun, selama Ye Jiangwo dan Li Sujuan meninggalkan desa Xiaoye, tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, langkah-langkah pengamanan di desa Xiaoye sempurna, dan masih ada sekelompok master seperti Zhang Tiezu. Bahkan jika mereka tidak bisa, masih ada Xiao Semen, iblis kucing berusia 1000 tahun. Tidak ada yang bisa secara paksa membawa orang tuanya pergi dari desa Xiaoye. Malam itu, Ye Chong membawa Ye Jiangwo kembali ke rumahnya di Luzhu. Ketika Ye Jiangwo melihat rumah mewah Ye Chong di Luzhu, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Ya Tuhan, anakku, kamu tinggal di rumah yang begitu indah di luar, aku sangat menyukainya. Ye Jiangwo, lihatlah itu. Kemudian melihat pemandangan malam di luar jendela, dan menyentuh perangkat pintar di rumah sebentar, dia jelas ingin tahu tentang segalanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, ayah, jika kamu suka, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Ye Jiangwo menggelengkan kepalanya, tidak, saya akan pergi ke lapangan dalam 2 hari ke depan, dan saya tidak dapat mengganggu Anda lagi, mengetahui bahwa Anda berada di luar seperti ini. Oke, saya tidak khawatir, saya akan kembali besok, dan saya tidak akan menahan Anda. Keesokan harinya, Tang Chun membantu Ye Jiangwo mengatur rencana perjalanan kembali ke desa Xiaoye, dan dia dikawal sepanjang jalan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Setelah itu, Ye Chong dan Tang Chun mengirim Ye Jiangwo ke mobil. Setelah pertempuran ini, Ye Chong juga mengetahui karakter putra ketiga Kong. Tampaknya putra ketiga Kong adalah penjahat yang tercela, dan dia akan melakukan apa saja. Di masa depan, waspadalah terhadap tuan muda Kong San ini, Tang Chun mengingatkan. Ye Chong mengangguk, melihat ke belakang Ye Jiangwo pergi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tidak bagus, Ye Chong menamparkan dahinya, aku bahkan lupa kalau aku punya adik perempuan. Adik perempuan Ye Chong, Ye Yuan, masih belajar di Luzhu Normal University ya. Karena Tuan Kong San telah melakukan sesuatu pada Ye Jiangwo, kemungkinan besar dia akan melakukan sesuatu pada Ye Yuan. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Ye Yuan, tetapi telepon berdering lama sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Ye Chong sedikit cemas, disebut teman sekamar Ye Yuan, Xiaoli. Xiaoli adalah teman sekamar Ye Yuan. Ketika Ye Chong pergi mencari Ye Yuan, dia sering melihat Xiaoli. Tapi Xiaoli adalah bidadari bagi Ye Chong. Aku bertanya pada Ye Yuan dan Ye Chong jika dia tidak melakukan apa-apa, dan meminta Ye Yuan untuk memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Setelah menerima telepon Ye Chong, Xiaoli sangat senang. Ternyata itu kakak Ye Chong. Jadi apa yang bisa kamu lakukan denganku? Sebelum Ye Chong sempat berbicara, Xiaoli melanjutkan. Oh, tiba-tiba aku ingat, maaf hari ini, tidak ada kelas di sore hari, saudara Ye Chong, apakah Anda ingin datang? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis tentang antusiasme Xiaoli, dan bertanya kepada Xiaoli, apakah Anda melihat keluarga kami Yuan Yuan? Ya,
Aku tidak melihatnya di siang hari-hari ini. Aku tidak tahu mengapa aku pergi ke sana. Gadis liar itu, dia semakin liar sekarang. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku merawatnya untukmu? Tapi, aku butuh identitas untuk menjaganya. Kalau tidak dia tidak akan mendengarkanku. Bagaimana dengan status ipar perempuan? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis lagi, dan dengan cepat berkata, "Oh, begitu, saya akan menghubungi Anda nanti." Ye Chong menutup telepon Xiaoli, merasakan perasaan yang sangat buruk di hatinya. Benar saja, saat ini, Ye Chong menerima nomor yang tidak dikenalnya. Tapi ternyata itu adalah panggilan Zhang Zhengqiu. "Ye Chong, bajingan kecil, adikmu ada di tanganku. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk datang ke sini. Jika tidak, aku akan merobek tiketnya. Saat kamu datang, jangan lupa membawa zona pengembangan sertifikat tanah untuk tanah itu. Gunakan tanah itu untuk ditukar dengan saudara perempuanmu." Setelah mendengar ini, Ye Chong merasa marah di dalam hatinya, dan niat membunuh muncul di matanya. Zhang Zhengqiu ini benar-benar penuh kebencian. Terakhir kali karena kehadiran Ye Jiangwo, dia telah menyelamatkan nyawa Zhang Zhengqiu. Tanpa diduga, dia menoleh dan berani menyerang anggota keluarganya. Itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang dengan ingatan yang begitu singkat. Itu bisa ditoleransi atau tak tertahankan. Ye Chong masuk ke mobil dan bergegas ke alamat yang dikirimkan Zhang Zhengqiu kepadanya. Saat ini, di gudang terbengkalai di Luzhu, dengan anggota tubuhnya diikat ke bangku, Ye Yuan memandang orang-orang di sekitarnya dengan ngeri. Dia mengenakan mantel putih susu, dengan hanya kemeja kecil di bawahnya, celana pendek di bawahnya, dan sepasang sutra hitam. Dia memiliki pesona yang agak dewasa dan sangat menawan. Sekelompok pria besar di sekitar memandangi Ye Yuan, dan mulut mereka akan keluar. Kepala botak menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan berkata kepada Zhang Zhengqiu, "Hei, kakak, gadis kecil ini terlalu tampan. Mengapa kita tidak membiarkan saudara kita bersenang-senang dulu? Jangan khawatir, kita menang, jangan bunuh dia." Gambar Zhengqiu menamparkan kepala botak sang pembuat. "Berhenti bicara omong kosong, Ye Chong ini tidak mudah ditangani. Bisnis itu penting. Selama kamu membunuh Ye Chong, kamu dapat menikmati cewek ini sesukamu," kata Zhang Zhengqiu. Kepala botak itu tersenyum, dan membuat gerakan memberi hormat yang sangat tidak standar, "Ya Tuan." Ye Yuan menjadi pucat ketakutan ketika dia mendengar ini. Apakah kamu akan membunuh saudaraku?" Zhang Zhengqiu tersenyum dingin, dan dia untuk balas dendam kemarin. Nyatanya, Zhang Zhengqiu tahu betapa kuatnya Ye Chong. Bagaimanapun, kemarin membuatnya cukup terkejut. Bahkan Dwarf Tiger dan yang lainnya dikalahkan. Jadi, hari ini, Zhang Zhengqiu secara khusus merekrut lebih banyak orang. Berdiri di gudang, ada lebih dari 50 pria besar saat ini. Tidakkah kamu yakin mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chong? Zhang Zhengqiu memikirkan hal ini, seringai muncul di matanya. Harimau berkaki pendek yang tidak berguna, yang biasanya mendominasi Yu Cheng, kemarin ditakuti oleh Ye Chong dan berubah menjadi kura-kura, sekarang saatnya. Baginya, Zhang Zhengqiu, untuk melenturkan ototnya. Selama dia mendapatkan tanah di zona pengembangan untuk Tuan Kongsan, Zhang Zhengqiu akan dapat naik ke puncak. Pada saat itu, bahkan harimau kerdil pun harus tunduk. Memikirkan hal ini, Zhang Zhengqiu menjadi semakin bangga. Setelah itu, dia mengatur taktik untuk 50 atau lebih pria besar, dan menunggu Ye Chong datang, dan semua orang bergegas maju. Tidak peduli seberapa mampu Ye Chong, dia tidak bisa menahannya. 20 menit kemudian, Ye bergegas ke tujuannya. Dia datang ke pintu gudang yang ditinggalkan dan menendang pintu gudang. Gudang itu adalah bangunan 2 lantai, dan lantai pertama adalah aula transparan. Sinar matahari masuk melalui beberapa jendela kaca yang sudah rusak. Gudang itu tertutup debu di mana-mana, berubah menjadi partikel yang melayang di udara di bawah sinar matahari. Ye Chong melihat adik perempuannya Ye Yuan diikat ke bangku di peron di lantai 2. Zhang Zhengqiu duduk di belakang Ye Yuan. Di lobi di lantai pertama, ada lebih dari 50 pria besar menunggu Ye Chong. Zhang Zhengqiu memandang Ye Chong dengan penuh kemenangan, dan berkata sambil tersenyum, "Tanpa diduga, kamu benar-benar berani datang sendiri, hehe. Serahkan tanah itu kepadaku." Ye Chong tidak berbicara, tetapi berjalan menuju kerumunan dengan ekspresi muram. Zhang Zhengqiu terkejut,
Ye Chong sepertinya tidak datang ke sini untuk bertukar, dia sepertinya datang ke sini untuk membunuh seseorang. Meskipun dia jauh, dia langsung ditakuti oleh mata pembunuh Ye Chong. Ye Chong, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani bertindak sembrono, aku akan membunuh adikmu hari ini. Ye Chong mendengus, aku memberimu kesempatan, jika kamu masih berani menyentuh keluargaku, maka pergilah ke neraka. Dengan mengatakan itu, Ye Chong sudah berjalan di antara 50 atau lebih pria besar. Zhang Zhengqiu berteriak, pergi untukku, bunuh anak ini untukku, ada hadiah besar. Mendengar ini, sekitar 50 pria besar di sekitarnya meraung dan bergegas menuju Ye Chong. Di antara lebih dari 50 pria besar, tidak ada dari mereka yang lebih kurus dari Ye Chong, dan bergegas menuju Ye Chong seperti sekelompok binatang buas. Ye Chong mencibir, lalu pindah, mata semua orang kabur, dan rasanya seperti Ye Chong telah berubah menjadi hantu. Segera setelah itu, terdengar suara bang-bang di mana-mana di dalam gudang. Ada banyak debu di gudang. Setelah semua orang berhamburan, semua debu terangkat ke udara, seperti kepulan asap menutupi seluruh lantai gudang. Zhang Zhengqiu, yang sedang duduk di lantai 2, bahkan tidak bisa melihat bayangan sekelompok orang di bawah, dia hanya bisa mendengar suara bang-bang berkelahi. Dalam setengah menit, suara pertempuran menghilang, dan berubah menjadi ratapan di mana-mana. Mendengar suara ratapan ini, Zhang Zhengqiu mendapat firasat buruk. Kemudian, asap dan debu di udara berangsur-angsur turun. Zhang Zhengqiu terkejut menemukan bahwa hanya ada satu sosok kurus yang berdiri di sana di tempat asap dan debu hilang, dan itu adalah Ye Chong. Zhang Zhengqiu takut buang air kecil saat itu. Ada lebih dari 50 tuan, mereka semua dirobohkan oleh Ye Chong. Dan melihat para master itu, mereka berguling-guling di tanah, melolong. Sementara Zhang Zhengqiu masih terkejut, Ye Chong sudah naik ke lantai 2. Dia berjalan ke sisi Ye Yuan. Saudaraku, kamu di sini, kata Ye Yuan bersemangat setelah melihat Ye Chong. Ye Chong tidak menjawab, hanya menepuk kepala Ye Yuan dengan ringan, dan Ye Yuan pingsan. Ye Chong melakukan ini karena dia tidak ingin Ye Yuan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, Ye Chong berjalan menuju Zhang Zhengqiu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Zhang Zhengqiu menyaksikan Ye Chong selangkah demi selangkah ke arahnya dengan ngeri. Dia ingin lari, tetapi kakinya sudah lemas. Ye Chong memandang Zhang Zhengqiu dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, yang membuat Zhang Zhengqiu ketakutan. Apakah kamu sendirian? Di mana harimau kerdil itu? Tanya Ye Chong, dia ingin membersihkan bajingan ini bersama. Beraninya Zhang Zhengqiu berbohong saat ini, singkat, Dwarf Tiger, dia sudah lari kembali ke Yu Cheng. Ternyata Dwarf Tiger telah melihat kekuatan Ye Chong, dan dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Chong. Awalnya ada Kong Sangong sebagai pendukung, yang bisa melawan Ye Chong. Tetapi putra ketiga Kong pada akhirnya tidak memberikan 100 juta kepada harimau kerdil. Jadi harimau kerdil memutuskan bahwa putra ketiga Kong akan menyerah pada mereka. Jadi harimau kerdil itu ketakutan. Jadi dia diam-diam kembali ke Yu Cheng, berusaha menghindari Ye Chong. Setelah mendengar ini, Ye Chong mencibir dan berkata, harimau kerdil ini jauh lebih pintar darimu. Tetapi Zhang Zhengqiu hanya berpikir bahwa Tuan Kong San akan menjadi pendukung mereka. Nyatanya, kali ini, dialah yang mengajukan diri. Tuan ketiga Kong mengangguk dan setuju untuk melakukannya. Pertama, akan lebih baik jika Zhang Zhengqiu berhasil. Kedua, bahkan jika Zhang Zhengqiu mati, dia tidak peduli, dia hanya memperlakukannya sebagai anjing mati. Jadi bahkan kali ini, Tuan Kong San tidak peduli dengan pihak Zhang Zhengqiu. Dan Zhang Zhengqiu masih bermimpi, mengira dia bisa menyenangkan Kong Sangong. Akibatnya, mimpinya kini hancur, dan seluruh keberadaannya juga akan hancur. Melihat Ye Chong di depannya, Zhang Zhengqiu sangat menyesalinya. Dia berkata, tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku tahu aku salah, aku besok, tidak, aku akan meninggalkan Luzu sekarang dan tidak pernah kembali, Ye Chong berkata dengan dingin. Ini terlambat, kamu bisa mati, tangisan tragis datang dari gudang yang ditinggalkan di Luzu, dan itu bergema langsung ke langit, tidak ada orang di sekitar, jadi tidak ada yang memperhatikan. Jeritan itu sangat menyedihkan, bisa dibayangkan betapa sakitnya Zhang Zhengqiu sebelum dia meninggal.
Setidaknya 5 dari lebih dari 50 pria besar takut buang air kecil. Mereka ketakutan, melihat Ye Chong seperti melihat setan. Semenit kemudian, Ye Chong memimpin Ye Yuan keluar dari gudang. Ketika Ye Yuan bangun, dia mendapati dirinya berada di kopilot mobil, dengan saudara laki-lakinya di sampingnya. "Kenapa aku baru saja pingsan?" Ye Yuan bertanya dengan bingung. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Ketika kamu melihatku, kamu sangat bersemangat, dan darah mengalir deras ke otakmu, jadi kamu pingsan." "Nah, bagaimana dengan orang-orang jahat itu?" Ye Yuanhu bertanya dengan ketakutan. "Mereka dia bahkan mengatakan dia akan membunuhmu." Ye Chong menyentuh hidungnya lagi. "Aku memberi mereka pelajaran. Mereka melihat betapa kuatnya aku. Jadi mereka dengan patuh membiarkanmu pergi. Jangan orang-orang ini masih berani mengacaukanku." Ye Chong ini meremehkan. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang di gudang hampir mati ketakutan. Ini tidak sesederhana pelajaran kecil, ini hanyalah pelajaran berdarah. Ye Yuan bertanya, "Kakak, jadi kamu sangat kuat, tapi siapa orang-orang ini?" Ternyata Ye Yuan sedang membeli mie dingin di jalan jajanan di depan sekolah, tetapi beberapa orang datang dan membawanya pergi. Ye Chong berkata, "Ini semua ditujukan kepadaku dan menginginkan tanahku." Ye Yuan jelas masih ketakutan. Wajahnya masih sedikit pucat. "Nah, apa yang harus aku lakukan?" "Jangan khawatir, jika mereka berani untuk datang lagi jika kamu memprovokasi kami, aku akan melemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan buaya, dan membunuh mereka bajingan." Ye Chong ingin menghibur Ye Yuan, tapi sepertinya itu membuat Ye Yuan lebih khawatir. Melihat penampilan Ye Yuan, Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa butuh waktu lama untuk pulih dari bayangan di hati saudara perempuannya yang disebabkan oleh penculikannya kali ini. "Mengapa kamu tidak kembali ke desa selama beberapa hari, Xiao Yuan?" tanya Ye Chong. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, "Ujian akhir akan segera datang, dan aku masih harus belajar di sekolah." Ye Chong memikirkannya sebentar, dan dia tidak bisa menunda kehidupan normalnya karena ketakutan. Tapi Ye Chong diam-diam memutuskan untuk memanggil Zhang Tiezu dan yang lainnya untuk melindungi Ye Yuan secara diam-diam. Semen kecil di desa sebenarnya sudah cukup. Selain itu, orang seperti Zhang Tiezu tidak lemah, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi Ye Yuan. Setelah itu, Ye Chong menghibur Ye Yuan beberapa kata lagi sebelum mengirimnya kembali ke sekolah. Luzhu, di dalam kamar pribadi Hotel Hilton, seorang pria dan seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur, saling berpelukan, dan pakaian mereka berserakan di lantai. Keduanya baru saja selesai berolahraga, dan kepala mereka dipenuhi keringat. Pria itu memeluk wanita itu, dengan lembut membelai tubuhnya yang halus, montok dan elastis. Dan wanita itu berbaring di dada pria itu dengan sangat menawan. Wajahnya masih agak merah karena latihan barusan. Wanita itu tidak lain adalah Qin Meier. Qin Meier memainkan dada putra ketiga Kong dengan lembut dengan tangannya, dan bertanya, "Kakak ketiga, Ye Chong, bajingan itu, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah mati?" Ketika Ye Chong disebutkan, putra ketiga Kong menjadi sedikit muram, dia berkata, "Bajingan Ye Chong itu, jangan khawatir. Aku akan menanganinya cepat atau lambat." "Ngomong-ngomong, saudara ketiga, bukankah kamu pergi untuk menangkap ayah dan saudara perempuannya sebelumnya? Beberapa itu sampah, sepertinya aku perlu menemukan beberapa orang yang lebih kuat untuk menghadapi Ye Chong." Kong Sanzi menyipitkan matanya dan berkata. Qin Meier tersenyum sedikit dan berkata, "Aku tahu saudara ketiga adalah yang terbaik. Dia pasti bisa membunuh Ye Chong jika dia ditangani." Tuan Kong San mendengus dingin, lalu berkata, "Saya mendengar bahwa Ye Chong memiliki dua bisnis terbesar di Luzhu. Satu adalah perusahaan anggur dan yang lainnya adalah salon kecantikan. Apakah ini tangan kanan dan kirinya?" Qin Meier mengklik. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, dan produk dari kedua perusahaan ini memang sangat populer di Luzhu. Saya harus mengatakan bahwa mereka memiliki fitur unik mereka sendiri." Bahkan Qin Meier tidak dapat menyalahkannya. Ketika Kong San mendengar ini, dia menyipitkan matanya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Halo, putra keenam lengan patah. Datanglah ke Luzhu malam ini." Bersambung.